Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara konferensi nasional Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Surabaya dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Ibu pemateri Konferensi Nasional Fakultas Adab dan Humaniora, yang saya hormati Bapak Ibu presenter atau pemateri pada kegiatan Seminar Konferensi Nasional Fakultas Adab dan Humaniora, serta yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta kegiatan Seminar Konferensi Nasional Fakultas Adab dan Humaniora yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nurul Arifah, saya berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini berkesempatan untuk memaparkan terkait artikel saya yang berjudul Revitalisasi Bahasa Daerah Melalui Kreativitas Cerita Berbahasa Jawa sebagai bahan pembelajar di Yogyakarta. Adapun pendahuluan, saya mengambil pada abad ke-21 ini, sekitar 1.500 bahasa dunia akan mengalami kepunahan. Dengan mengikuti variabel yang digunakan, diperkirakan sekitar 441 bahasa di Indonesia akan mengalami kepunahan. Menurut Kepala Badan Bahasa, Imam Budi Utomo, ada 2 faktor utama bahasa daerah jarang digunakan. Yang pertama, faktor eksternal seperti urbanisasi, globalisasi, perkawinan campur, ataupun bencana yang mengakibatkan kematian penutur bahasa daerah. Yang kedua, faktor internal seperti sikap bahasa. Saya kutip dari Gandawangi tahun 2023. Pergeseran pemakaian bahasa daerah oleh penutur muda tentunya juga menjadi alasan terjadinya kepunahan bahasa. Saat ini generasi muda kurang terampil dalam menggunakan bahasa daerah mereka. Tidak hanya itu saja, saya mengambil contoh di Yogyakarta sendiri, banyak kalangan anak muda yang kurang memahami tingkatan bahasa Jawa dilihat dari tempat, kedudukan, dan usia lawan penutur. Banyak dari mereka yang menggunakan bahasa Jawa kasar untuk kegiatan berkomunikasi. Karena efek dari pengaruh kemajuan teknologi, kemudian kurangnya pengenalan bahasa dari lingkup keluarga dan lingkup sekitarnya, menjadi alasan yang dasar ketika anak tidak mengetahui bahasa ibunya. Sebagian besar dari lingkungan keluarga itu sendiri menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Jadi untuk bahasa ibu atau bahasa Jawa mereka kurang memperkenalkan kepada anak-anak. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kepunahan bahasa Jawa atau bahasa daerah itu sendiri, pada tahun 2024 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Balai Bahasa Yogyakarta membuat perencanaan untuk penguatan program revitalisasi bahasa daerah. Program ini bertujuan untuk menyediakan produk terjemahan berupa buku bacaan bermutu bertemakan sains, teknologi, engineering, arts, and maths atau disingkat STIAM untuk penguatan literasi yang nantinya dapat diakses secara luas untuk kepentingan anak-anak Indonesia dan pembelajar BIPAK. Menyediakan bahan-bahan bacaan anak berbahasa daerah sebagai upaya peningkatan literasi bahasa daerah dan revitalisasi bahasa daerah, serta menyebarkan informasi terkait proses dan produk penerjemahan buku bacaan bermutu sebagai bahan penguatan literasi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan BIPA.
Adapun metode penelitian saya gunakan adalah metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif, yang mana dengan cara mengumpulkan literatur berupa nama-nama peserta beserta cerpen terpilih yang dipublikasikan melalui website Balai Bahasa. Setelah terkumpul, dilakukan analisis dan ditambahkan contoh-contoh konkret sesuai dengan kebutuhan. Instrumen penelitian yang digunakan yakni human instrumen atau peneliti itu sendiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui dokumentasi kegiatan pada seleksi peserta penulis cerita anak 2024 berbahasa Jawa. Tahap analisis data ini berupa pengumpulan data, kategori data, penampilan data, dan kesimpulan. Berdasarkan pemaparan masalah dan tujuan penelitian dijelaskan, peneliti mengambil pemfokusan pembahasan yakni dokumentasi proses seleksi kegiatan, dan yang kedua tantangan implementasi revitalisasi bahasa daerah melalui kreativitas cerita anak berbahasa Jawa di Yogyakarta. Untuk yang pertama yaitu dokumentasi proses seleksi kegiatan bahasa daerah ini. Balai Bahasa memberikan informasi kepada masyarakat yang berkecimpung pada dunia sastra di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ini saya ambil dari website pendaftaran peserta, yang mana yang pertama bahas terkait petunjuk teknis, adapun di sini membahas terkait buklet, tata cara, serta hal-hal berkaitan dengan teknis lomba. Kemudian yang kedua yaitu format berkas. Yang ketiga, formulir pendaftaran pada jenjang A, jenjang B1, B3, dan jenjang C. Adapun petunjuk teknis dari website tersebut seperti ketentuan peserta yang mampu menulis dalam berbahasa Jawa, peserta usia 17 tahun ke atas, berdomisili di IY dengan ditunjukkan kartu identitas yang sah, bukan pegawai di lingkungan Balai Bahasa atau kantor bahasa, wajib mengisi formulir pendaftaran seleksi, wajib melengkapi seluruh berkas yang dipersyaratkan, wajib mengikuti atau follow dan subscribe salah satu media sosial Balai Bahasa Provinsi. Untuk ketentuan proposal, yakni harus mengunggah satu proposal cerita dengan format yang sudah disesuaikan berbahasa Jawa. Kemudian untuk kategori jenjang A itu 0-7 tahun, B1 6-8 tahun, B3 8-10 tahun, dan jenjang C adalah 10-13 tahun. Kerangka cerita anak berupa orisinal, tidak pernah atau belum pernah dipublikasikan di media manapun, atau tidak sedang diikutkan dalam lomba yang lain. Apabila terpilih, penulis harus menandatangani surat pernyataan keaslian karya bermaterai 10.000, tidak mengandung unsur sara maupun kekerasan dan pornografi. Kemudian dalam cerita itu juga wajib untuk berisi mengenai nilai-nilai karakter, yaitu berani, jujur, percaya diri, dan mencintai, menghargai diri sendiri, toleransi, kerjasama atau gotong royong, cinta lingkungan, peduli sosial, kreatif, setia kawan, dan berpikir kritis atau problem solving. Pada tanggal 30 April, Balai Bahasa memberikan pengumuman terkait daftar peserta yang terpilih beserta cerpen kategorinya. Ada 97 peserta yang terpilih, mulai dari jenjang A dengan judul cerita yang beragam, kemudian jenjang B1, B3, dan yang terakhir jenjang C. Nah, berdasarkan pengumuman tersebut, nantinya para peserta akan diberikan bimbingan teknis penulisan cerita anak berbahasa Jawa pada hari Jumat sampai Sabtu, tanggal 17 sampai 18 Mei 2024 di Hotel Grand Rohan, Yogyakarta, dengan tambahan pendanaan sebagai hadiah untuk pemenang. Di sini saya belum mendapati terkait hasil-hasil karya karena belum diperbolehkan untuk dipublikasikan.
Seperti itu. Jadi menunggu hasil-hasil karya tersebut dipublikasikan ke website Balai Bahasa untuk dinikmati seluruh jenjang, baik jenjang A, B1, B3 maupun jenjang C maupun jenjang yang umum. Untuk yang kedua, tantangan implementasi revitalisasi bahasa daerah melalui aktivitas cerita anak berbahasa Jawa di Yogyakarta. Yang pertama, salah satu masalah utamanya adalah rasa malu yang menggunakan bahasa Jawa karena dianggap terlihat aksen Jawa atau disebut dengan medok, sehingga terlihat seperti kampungan, seperti itu. Selain itu, dalam interaksi sehari-hari, bahasa Jawa tergeser oleh bahasa daerah lain yang lebih dominan, seperti lebih sering menggunakan bahasa Jaksel atau Jakarta Selatan. Sering disebut juga bahasa gaul, bahasa Indonesia ataupun bahasa asing. Karena di Yogyakarta ini sendiri banyak sekolah-sekolah internasional yang mewajibkan untuk masuk mampu berbahasa asing. Hal ini dapat dicegah dengan memotivasi masyarakat untuk mempelajari dan menggunakan bahasa Jawa. Terlebih lagi keluarga yang harus membiasakan berkomunikasi dengan anak ketika berada di lingkup keluarga. Kemudian yang ketiga, yaitu kurangnya bahan bacaan yang ada di sekolah menggunakan bahasa Jawa. Sehingga tantangan itu dapat diantisipasi melalui kegiatan Balai Bahasa yang penyajian gambar itu terpilih ceritanya karena menarik dan diharapkan untuk meningkatkan minat baca anak berbahasa Jawa. Yang keempat, salah satu masalah utama juga yaitu kurangnya guru yang berkualitas untuk mengajar bahasa daerah. Terlihat dari lulusan guru bahasa daerah seperti bahasa Jawa hanya ada di lingkup Universitas Negeri Yogyakarta yang memiliki daya tampung terbatas dan kurangnya lowongan pekerjaan untuk guru bahasa daerah itu sendiri yang mencukupi lulusan S1 bahasa Jawa. Karena pada hakikatnya setiap sekolahan itu hanya memiliki satu guru bahasa daerah saja dengan jam pelajaran itu maksimal 20 JPL. Seperti itu. Itu untuk tingkatan SMP. Untuk SMA nanti akan bertambah lagi. Meskipun tetap jumlah guru bahasa daerah yang dimiliki hanya satu orang saja. Hal ini seharusnya diantisipasi pemerintah dengan menyediakan guru dari sumber lain. Misalnya mengadakan pelatihan guru, kemudian khusus di hari-hari tertentu kegiatan berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Untuk di Yogyakarta ini sudah melakukan kegiatan Kamis Pon yang mana sekolah-sekolah diwajibkan untuk menggunakan pakaian daerah. Hal ini digunakan untuk memperkenalkan budaya yang ada di Yogyakarta, yaitu kebaya, sorban, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan seluruh anak-anak terlebih khusus di Yogyakarta ini mampu mengenali budaya mereka sendiri. Salah satunya adalah budaya berpakaian adat Jawa. Dan nantinya diharapkan juga pemerintah memiliki program pada Kamis Pon tersebut itu membudayakan khusus untuk berbahasa Jawa. Meskipun dari satu sekolahan di Yogyakarta ini sudah melaksanakan kegiatan tersebut, namun masih belum dilakukan secara maksimal pada sekolah tersebut karena masih dalam tahap pengenalan
maupun uji coba seperti itu. Kesimpulan, mengadakan pelatihan membuat cerita berbahasa Jawa, kemudian yang kedua mengadakan penyelenggarakan seleksi bacaan cerita anak berbahasa Jawa setiap tahunnya. Diperlukan upaya yang lebih serius dan terpadu dari semua pihak untuk menggalakkan penggunaan bahasa daerah. Pemerintah yang harusnya lebih masif serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan bahasa daerah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan contoh bagi daerah dengan status kebahasaan dan kondisi masyarakat yang serupa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.